Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani walet di seluruh Nusantara. Apa kabar semuanya? Semoga saja tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat-sehat selalu ya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang seberapa pentingkah ruang putar pada sebuah rumah walet dan berapa ukuran yang ideal. Nah, kenapa hal ini saya angkat teman-teman ya? Karena banyak sekali teman-teman yang menanyakan tentang hal tersebut, ya terutama yang belum membangun ya, atau masih dalam tahap membangun. Dia memikirkan, masih bingung berapa idealnya ukuran ruang putar atau yang sering disebut dengan roofing room atau rumah monyet ya. Ya, menara yang di atas itu namanya roofing room atau ruang putar. Baik sahabat putar, oh iya, sekedar informasi, selama bulan puasa ini saya juga jarang membuat video-video ya, karena ya mungkin teman-teman pasti sudah paham, di bulan puasa ini kan kita lebih berfokus untuk beribadah dan tentu banyak aktivitas lain ya, yang menyangkut masalah ibadah keagamaan ya. Jadi teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan di subscribe dulu, karena tentunya dengan subscribe juga itu akan memberikan penyemangat buat saya untuk selalu intens di dalam membuat video-video reguler ya. Ya, yang mana video tersebut tentu berguna bagi para petani walet pemula ya. Kalau yang sudah senior saya kira sudah tidak seberapa penting ya, karena semuanya sudah tahu. Jadi begini sahabat tuleter, roofing room, ruang putar atau rumah monyet pada sebuah walet adalah sebuah komponen yang sangat-sangat penting ya. Kenapa saya bilang penting? Karena kesan pertama ketika burung walet memasuki sebuah gedung walet ada pada roofing room, ruang putar itu, rumah monyet itu ya. Ya, ketika burung walet merasa nyaman di dalam gedung itu, di dalam ruang putar itu, bermanuver dengan leluasa, ya tentu burung walet akan tertarik dan selanjutnya akan terjun ke bawah ya, karena posisinya kan di atas tuh, terjun ke bawah dan selanjutnya akan mengeksplor ruangan dalam gedung itu dan selanjutnya beradaptasi. Nah, jadi itulah kenapa roofing room itu harus dibesarkan. Berapa ukurannya? Ya tentu teman-teman sudah banyak yang paham ya, bahwa ini paling kecil atau minimal 3 meter kali 3 meter ya. Ya, jadi jangan salah paham, ada juga yang menanyakan bagaimana dengan ukuran yang 2 meter kali 4 meter. Itu kecil, jadi yang dihitung tuh bukan 4-nya, 2-nya ya. Jadi paling tidak ukuran 3 kali 3 itu sudah membantu, artinya sudah standar ya untuk ditempati burung walet itu bermanuver, berkeliling, karena burung walet itu sebelum terjun ke bawah ke void ya, entah itu void zigzag ataupun itu void plong, itu pasti burung walet itu bermanuver, bermutar dulu, dia tidak langsung masuk ke bawah karena dia ragu-ragu. Jadi sementara dia bermanuver, dia juga pasti berpikir di bawah ini aman enggak nih, jangan-jangan kita terjun ada bahaya di bawah. Nah, dia memperhatikan itu, mutar-mutar, keluar lagi, nah lama masuk lagi, berputar, selanjutnya bila mana sudah ada temannya yang dilihat terjun ke bawah, dia akan mengikut seperti itu. Nah, karena yang masuk ke RBW kita sebenarnya itu adalah anakan walet ya, kebanyakan hampir 80% itu anakan walet semua. Kalau indukan saya kira tidak mungkin ya, kecuali kalau indukan walet itu merasa terusik di RBW-nya, pasti akan mencari tempat yang lebih aman. Tapi pada umumnya RBW baru, nah RBW lama pun begitu juga, jadi yang masuk itu adalah kebanyakan anakan walet. Nah, seperti itu. Jadi ukuran yang ideal itu minimal 3 kali 3. Nah, kalau teman-teman mau lebih maksimal lagi, usahakan 4 kali 4 ya. Itu sudah bagus sekali. 4 kali 5 dengan 4 kali 4 kurang lebih aja, karena yang dihitung itu sebenarnya yang ukuran terkecilnya, misalnya 2 kali 4
Dan dihitung dua-duanya kan burung walet itu kan berputar, iya kan? Tidak mungkin mengitari itu 2 kali 4 itu tidak. Perhatikan tuh, burung walet itu hanya berputar bundar saja. Nah, jadi kalau ukurannya cuma 2 kali 4, artinya yang diputari cuma 2. Apakah burung walet bisa berkeliling di 2 meter? Nggak mungkin. Nah, minimal 3 meter ya berputar itu sambil berkejar-kejaran tuh, perhatikan tuh putarannya tuh. Atau paling efektif itu 4 kali 4 sudah bagus ya. Bahkan kalau kita melihat lubang naga ada yang 4 kali 8, 4 kali 6 itu ya. Kenapa rupin rum ini sangat penting? Karena memang ya seperti yang saya katakan tadi, merupakan komponen paling penting ya. Sebelum mengeksplor ruangan itu dia harus apa namanya memutari dulu atau berkeliling di ruang putar itu. Nah, seperti itu. Jadi saya kasih apa namanya analoginya, misalnya seperti ini dia. Ibaratnya satu rumah ya. Rumah itu kalau kita masuk rumah tanpa ruang tamu gimana? Tidak mungkin langsung masuk ruang kamar tidur atau kamar apa itu, kamar yang lainnya. Nah, tentu harus kita singgah dulu di ruang tamu. Selanjutnya baru kita masuk ke ruangan berikutnya. Ya, rumah walet seperti itu. Ketika sebuah RBW tidak mempunyai ruang putar, bagaimana ceritanya? Langsung sirip di dalam. Ya, jadi harus ada ruang putarnya. Ya, seperti yang saya contohkan, rumah tinggal kita ini kan banyak ruangan tuh. Ada ruang tidur, ruang makan, ada toilet. Ya, ketika kita masuk rumah pasti ada ruang tamunya dulu. Nah, seperti itu. Disambut oleh tuan rumah. Mungkin ya kira-kira seperti itulah. Jadi burung walet itu masuk dalam rumah walet bukan langsung mencari ruang inap, enggak. Dia harus berputar dulu di ruang manuver itu tadi itu. Jadi kalau ditanyakan seberapa pentingkah ruang putar dan ukurannya berapa, ya sangat penting. Dan ukurannya yang ideal itu minimal 3 meter kali 3 meter. Oke, saya kira cukup jelas ya. Dan kenapa ini saya angkat di video, karena memang permasalahan umum ya, kasus umum. Di mana-mana pasti banyak teman-teman yang mengalami ya. Apalagi yang ukurannya yang memang tidak efektif, terlalu kecil, usahakan dirubah saja ya. Tidak apa-apa, lakukan rehab. Ya, lakukan sendiri-sendiri, boleh merubah. Misalnya 2 kali 3 bisa jadikan 3 kali 3. Itu gampang aja kok merubahnya itu. Kecuali kalau beton harus membobol lagi kan. Kalau kayu kan gampang, tinggal menggergaji. Dan insya Allah pasti akan berubah. Ya. Jadi permasalahan ini merupakan permasalahan umum ya. Banyak RBW yang gagal karena itu. Diperbaiki yang lainnya, tata ruangnya yang lain, sekatnya dirubah, tetap aja tidak berkembang. Kenapa? Persoalannya bukan di situ. Ya, persoalannya ada di atas. RBW saya yang di samping ini itu dulu 140 kali 140 10 tahun yang lalu. Apa boleh buat, karena saya pionir ya, perintisnya pertama, sehingga pada saat itu masih dapat saya burung walet. Nah, setelah berjalan 3 bulan marak perkembangan RBW, mulai RBW saya stagnan dan saya langsung bertindak besarin kembali 3 kali 3, dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan normal. Oke teman-teman ya, semoga video ini menjadi solusi, terutama yang RBW teman-teman yang belum berkembang disebabkan karena kecilnya ruang putar, ya usahakan ambil tindakan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.